wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Asyrul muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita menjadi orang beriman, kita dilimpahkan kesehatan, kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal setiap hari, dan yang paling utama setelah kita mendapatkan keimanan adalah Allah masih menjadikan kita hamba yang taat kepadanya. Ini adalah kemuliaannya, mas sekalian. Namanya kemuliaan berarti orang yang mendapatkannya juga orang mulia. Nah, orang mulia agar benar-benar terus mulia, ya harus dimuliakan nikmatnya. Dengan cara kita bersyukur, kita gunakan untuk ibadah pada Allah. Dan salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun melainkan mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah, dan khawatir akan siksa Allah dan nerakanya. Kita akan kembali jamaah sekalian membahas tentang kitab Al-Kabair, kitab yang berisi dosa-dosa besar. Qala al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Imam Az-Zahabi rahimahullah, semoga Allah memberikan manfaat pada kita lewat ilmu beliau. Beliau berkata, Al-Kabiratus Saminah, dosa besar yang ke-8. Aklu malil yatimi zulman. Aklu malil yatimi zulman, yaitu memakan harta anak yatim karena zalim. Jadi memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi dia nggak berhak, ngerawat juga enggak, atau ngerawat tapi dia jadi orang kaya, Pak. Kemudian harta anak yatim juga ikut dimakan. Maka saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud dosa besar. Dosa besar yang ke-8 yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Imam Az-Zahabi menyampaikan dalil yang pertama dari firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang mereka makan itu di dalam perut mereka adalah api. Jadi semakin banyak makan harta anak yatim secara zalim, berarti semakin banyak api di dalam perutnya, Pak. Dan api itu nanti akan membakar dia di hari kiamat. Wa sayaslawna sa'ira. Ya, dan mereka akan memasuki neraka yang membakar. Ya, surat An-Nisa ayat 10. Jadi dari terjemahan saja kita sudah ngeri, Pak. Memakan harta anak yatim itu ancamannya neraka. Dan semakin banyak harta anak yatim yang dimakan, mumpung belum gede nih, bisa diambil nih, dimakan nih. Ya pura-pura ngicip-ngicip dikit, kan kita juga ikut masak gitu ya. Ikut masak dia gitu. Akhirnya dimakan dikit-dikit. Sehingga ketika anak ini sudah dewasa, hartanya dia aja mas sekalian habis dari orang tuanya. Kenapa ada harta anak yatim jamaah sekalian? Ya karena ada anak yang masih kecil ternyata ditinggalkan harta oleh orang tuanya karena orang tuanya meninggal duluan jamaah sekalian.
Ya, orang tuanya meninggal duluan, ayah dan bundanya nggak ada. Ya, ternyata ayah bundanya itu orang kaya banget. Nah, supaya hartanya ini nggak hilang jemaah sekalian, perlu ada orang yang mengambil alih perawatannya, penjagaannya, dan pemeliharaan harta tersebut. Ya, karena anak yatim ini adalah pewarisnya dari orang tuanya ini, apalagi anak yatim itu adalah laki-laki. Ya, anak yatim itu adalah laki-laki, itu akan menghalangi semua, ya, kalau memang mayit itu tidak memiliki orang tua, maka harta waris tersebut jemaah sekalian adalah semuanya sepenuhnya kembali kepada anak yatim tersebut laki-laki. Atau katakanlah perempuan, ya, intinya sama Pak. Intinya dia mendapatkan harta dari orang tuanya. Namanya anak yatim, kalau disebut anak yatim itu adalah dia yang belum balik, masih kecil dan dalam kondisi lemah, nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bikin makanan sendiri nggak bisa, ya, biaya sekolah dirinya sendiri nggak bisa, walaupun itu dia punya harta banyak Pak. Ya, karena memang masih dalam kondisi lemah, ya, masih dalam kondisi lemah. Dan kata Nabi, la yutma ba'dal bulugh, tidak ada istilah yatim jemaah sekalian setelah balik. Jadi kalau disebut anak yatim itu adalah dia yang belum baligh. Adapun yang sudah balik nggak ada istilah yatim lagi Pak, namanya orang yatim gitu. Dan orang yatim nggak ada, nggak, ya, karena dia sudah balik jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Walaupun dia belum bisa bekerja, tapi bukan dikatakan anak yatim lagi sebenarnya. Itu menurut syariat demikian. Nah, makanya pendidikan, ya, di dalam dunia Islam dulu tuh cepat mendewasakan Pak. Kalau sekarang terlalu lama jemaah sekalian. Anak-anak itu dididik dengan pendidikan 12 tahun, ya, belajar wajib 12 tahun. Dan kalau belum 12 tahun dia belum dikatakan sebagai anak yang dewasa jemaah sekalian, belum bisa bekerja. Jadi lama banget itu, lama jemaah sekalian. Nah, sedangkan anak-anak di zaman dahulu, zaman Islam yang awal-awal, itu anak belasan tahun tuh sudah bisa mulai bekerja, membantu orang tuanya. Dia sudah balik, ya, diajari kerja dan sebagainya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi anak yatim ini dia nggak bisa merawat hartanya sendiri, maka harus ada orang yang mengambil alih merawatnya, menjaganya, memeliharanya, dan mengeluarkan sedikit demi sedikit untuk kepentingan dari anak yatim itu, bukan kepentingan dia, ya gitu ya, bukan kepentingan yang merawat, bukan. Dia merawat itu pahalanya besar, ya, itu adalah, ya, jerih payah dia, dan dia tidak boleh mengambil upah jemaah sekalian dari hal itu kalau dia termasuk orang yang mampu, nggak bisa jemaah sekalian. Jadi nggak boleh sekali lagi dia mengambil upah kalau dia termasuk orang yang mampu. Ya sudah, berarti itu adalah amal solih, itu adalah ibadah besar. Sebab ketika ada orang yang memakan harta anak yatim itu dosanya besar Pak. Memakan harta anak yatim secara zalim itu dosa besar. Maka yang bisa merawat dengan baik, pahalanya besar Pak. Kalau yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia diancam neraka. Berarti orang yang bisa merawatnya, walinya itu jemaah sekalian, dia akan mendapatkan janji surga jemaah sekalian, ya. Nah, itulah. Jadi supaya harta anak yatim ini tidak hilang Pak. Soalnya nih kalau sudah masalah harta tuh banyak orang yang hijau matanya, kerabatnya, khusus kerabat dari anak yatim, kerabat dari bundanya, ayahnya itu banyak yang hijau. Harus ada yang, ya, ngambil alih Pak. Dia adalah orang yang berilmu, orang yang mampu untuk bisa mengelola hartanya dan bisa mempergunakan harta itu, ya, untuk kemaslahatan dari anak yatim itu. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini surat An-Nisa ayat 10, kita bacakan tafsiran dari para ulama, salaf. Di antaranya adalah As-Suddi rahimahullah. Beliau berkata, "Idza qama ar-rajulu ya'kulu malil yatim zulman yub'atsu yaumal qiyamati wa lahabun nari yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa min udhunaihi wa anfihi wa ainaihi ya'rifuhu man ra'ahu bi akli malil yatim." Jadi kata As-Suddi jemaah sekalian, ini tafsiran oleh beliau ayat yang mulia ini. Apabila ada seorang laki-laki atau seseorang memakan harta anak yatim secara zalim,
maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan ya kobaran api itu akan keluar dari mulutnya, Pak. Jadi udah kayak naga gitu. Dan itu bukan kesaktian dia. Ya bukan kesaktian. Jadi kobaran api itu akan keluar dari mulutnya, dari pendengarannya, Pak. Dan juga dari telinganya, pendengaran dan juga telinganya, dari hidungnya, dari dua matanya, Pak. Wah, semua yang lubang-lubang itu ya di kepala itu keluar api semua. Ya, orang yang melihat dia akan kenal, akan tahu bahwasannya dulu dia pernah memakan harta anak yatim. Oh, seperti itu. Jadi sekali lagi orang dibangkitkan kondisinya berbeda-beda. Ya. Dan berarti semakin dia banyak makan harta anak yatim, apinya itu yang berkobar di mulutnya, kedua matanya, kedua telinganya, hidungnya, itu semakin besar ya Mas kalian. Semakin besar membakar tubuhnya. Bukan sakti, Pak. Bukan, nggak ada sakti. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, yaitu ucapan dari Ibnu Zaid. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang mulia ini. Kemudian beliau berkata, qala abi, ayahku pernah berkata. Ayahnya yang disebut Zaid, ya anaknya disebut Ibnu Zaid, anaknya adalah Zaid, gitu ya. Ayahku pernah berkata, inna hadhihi li ahli syirki hina kanu la yuwarritsunahum wa ya'kuluna amwalahum. Ayat ini mengenai orang-orang musyrik ketika mereka tidak memberikan warisan pada anak-anak yatim dan memakan harta-harta mereka. Loh, kurang ajar, Pak, orang musyrik gitu ya. Jadi saat ayahnya anak yatim ini meninggal, diambil, Pak. Karena di dalam ya aturan dan juga undang-undang jahiliyah, mereka tidak memberikan warisan kepada kaum wanita dan juga anak kecil walaupun laki-laki, Pak. Jadi yang mendapatkan warisan adalah laki-laki saja, dan itu pun yang sudah dewasa. Adapun perempuan, wah hina, Pak, nggak dapat. Apaan sih perempuan cuma di rumah aja? Bagi mereka begitu. Laki-laki dong bisa berperang, membela kampungnya, Pak, sukunya, bisa membawa jarahan, bisa mengharumkan nama. Jadi begitu ya Mas, dia melihat dari sisi itu. Kebodohan mereka tidak melihat bahwasanya mereka lahir dari kewanita. Pokoknya perempuan itu dizalimi, Pak. Walaupun itu dari ayahnya dapat harta banyak, meninggalkan harta banyak. Orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada wanita dan anak kecil ya Mas kalian. Jadi demikian. Misalnya anaknya masih kecil, perempuannya kecil, laki-lakinya kecil, kemana? Ya berarti buat pamannya. Buat pamannya anak kecil ini, berarti buat saudari kandungnya mayit. Ya, karena kan sudah dewasa. Pokoknya zalim. Nah, di sini kata Zaid, di antara bentuk jemaah sekalian memakan harta anak yatim adalah tidak memberikan bagian warisan untuk mereka. Makanya hati-hati jemaah sekalian, kalau kita tidak bisa memberikan warisan, ya tidak bisa membagi warisan sesuai dengan yang sudah Allah bagi di dalam firman-Nya, maka ya ancamannya adalah bisa jadi dia sama dengan ancaman memakan harta anak yatim. Karena ada unsur dia memakan harta anak yatim ya Mas sekalian. Karena menganggap kan dia masih kecil, ngapain dapat warisan, dikasih warisan. Maka kita jawab jamaah sekalian, laki-laki ya misalnya ada anaknya anaknya mayit gitu ya, dia baik masih kecil maupun sudah dewasa dapat bagiannya sama, laki-laki itu nggak dibedakan sama sekali. Perempuan yang kecil dan dewasa sama-sama dapat ya mas sekalian, dan bagiannya sama, nggak ada bedanya. Kalau dikatakan sekarang kecil, iya kecil, nanti kan dewasa dia. Nah disinilah perlunya kalau anak yatim ini dapat bagian yang banyak dari orang tuanya, maka harus disimpan, ya, harus disimpan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan dia makan, perbaikan gizi agar tidak stunting gitu anak yatim ini. Kemudian untuk biaya pendidikannya sampai dia dewasa, Pak. Ketika dewasa hartanya masih banyak, padahal dia udah kuliah, Pak. Maka saat itu barulah ya jemaah sekalian diserahkan kepada dia. Nah cara menyerahkannya pun juga diuji, gitu ya. Diuji, dikasih dulu sebagian dari hartanya.
ya menjelang balik itu Pak, diuji. Coba saya kasih 100.000 gitu ya. 100.000 ternyata dalam waktu 1 jam habis Pak. Ulang lagi ya, coba lagi. 100.000 habis lagi jamaah sekalian. Berarti kita katakan anak ini belum bisa mengelola harta. Sambil diajari, dinasehati. Kan kita walinya Pak, walaupun bukan orang tua kandung, walinya. Dan wali ini siapa saja, baik yang ada hubungan kerabat maupun tidak. Ya, yang biasanya peduli adalah yang kerabatnya jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Nah, dikasih tahu, kalau dikasih duit jangan cepat dihabisin dan lain-lain, harus bisa berhemat, ya, ditabung dan sebagainya. Oh, dia ini mikir Pak, nasihatin dengan cara yang baik. Suatu saat dikasih lagi duit 100.000, oh ternyata duitnya sisanya banyak Pak. Nah, dikasih lagi 100.000 ternyata nggak dijajanin, nggak dia apain duitnya. Nah, berarti ketika itu dia bisa mengelola harta, tapi tetap dikasihnya ketika sudah balik ya Mas kalian. Ketika sudah balik baru dikasih tahu identitasnya dia, karena mungkin ditinggalkan ayah bundanya dalam kondisi masih bayi gitu ya. Kasih tahu identitas, walaupun yang merawat itu jamaah sekalian itu dipanggil oleh si anak yatim ini sebagai ayah dan bunda, taunya ayah dan bunda kandung gitu ya. Nah, ketika sudah dewasa, sudah layak dia memegang hartanya sendiri, bisa mengelola hartanya sendiri, ya sudah, berarti dikasih tahu identitasnya, didudukin, bahwasannya ayah bunda ini sebenarnya bukan ayah kandungmu. Juga kaget ya Pak. Terus ayah kandungku kemana, ibuku kemana gitu ya. Ibumu sudah nggak ada ketika kamu masih bayi. Jadi paman ini yang merawat kamu, sebenarnya ayah bunda yang merawat yang merawat harta peninggalan ayah. Oh gitu ya. Udah, habis itu udah, dan sekarang sudah waktunya kami memberikan semua peninggalan ayahmu yang masih tersisa. Nah, kasih. Nah, jadi begitu. Udah cepat-cepat dikasih Pak. Udah dia soalnya udah bisa dia. Soalnya kalau nggak dikasih, namanya harta kita pegang terus, ujiannya, cobaannya tuh ada aja Pak. Pengen ngambil lah, pengen make lah dan sebagainya. Cobaannya Pak, udah segera kita berlepas diri dari harta orang lain. Loh, begitu aja Mas sekalian. Nah, adapun kalau yang merawat itu adalah orang yatim, orang miskin gitu ya. Walinya itu ternyata miskin, itu diperkenankan mengambil ya sekedarnya sesuai dengan kecukupannya dia. Kalau makan ya Mas sekalian, ya kalau makan ya dia bisa makan bersama dengan anak yatim. Ya. Kalau itu menyebabkan dia merawat harta anak yatim, itu menyebabkan dia tidak sampai bekerja, ya dia boleh ngambil sedikit sekedarnya sebagai upah bagi dia, itu diperkenankan jamaah sekalian. Nah, jadi demikian. Nah, hati-hati jamaah sekalian yang tidak menerapkan hukum waris, bisa jadi ada unsur di dalamnya memakan harta anak yatim ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah di sini ada ucapan dari Ibnu Zaid juga jamaah. Beliau berkata bahwasanya ayat yang mulia, yakul walil yatimi min malil yatimi qutahu. Jadi anak yatim itu jamaah sekalian itu memakan hartanya anak yatim ya secukupnya. Jadi dia diperkenankan memakan sebagian dari makanan anak yatim. Wa yalbasu minhu ma tayassar. Dia juga diperbolehkan memakai ya sekedarnya. Wa yashrabu fadlal labani wa yarkabu fadlal dhahri. Dia juga diperkenankan ya meminum ya sisa dari air susu daripada terbuang-buang. Begitu juga boleh menaiki ya lebihan dari kendaraannya. Maksudnya kendaraan lagi nggak dipakai, dan itu pun dipakai dalam rangka untuk keperluan anak yatim. Contohnya membeli mainan gitu ya, atau membeli keperluan pendidikan dia, untuk makan, ke pasar, nggak ada kendaraan, boleh naik kendaraannya ya. Dan itu bukan dalam rangka untuk bersenang-senang, tapi untuk memenuhi hajat dari anak yatim. Fa'in aisara qadha. Kalau dia tadi meminum, memakai baju ya jemaah sekalian, memakai baju
apa namanya, menaiki kendaraan, dia dalam kondisi kaya jamaah sekalian, maka dia harus mengganti itu, Pak. Wa in a'sara kana fi hillin, kalau dia termasuk orang yang sulit, orang yang susah, orang yang fakir, maka dia halal untuk bisa menggunakan semua tadi ya, seperti itu. Jadi intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memakan harta anak yatim itu tidak selamanya haram. Jadi tidak diperbolehkan bagi, ini hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi merawatnya jamaah sekalian. Kecuali apabila itu ya dimakan secukupnya, kalau dia memang termasuk orang yang fakir sesuai dengan kebutuhan dia, atau diperbolehkan untuk makan diperbolehkan untuk memakannya untuk harta-harta yang cepat habis, cepat rusak, seperti cepat basi, cepat busuk, Pak. Nah itu diperkenankan jamaah sekalian. Jadi kalau nggak segera dimakan ini, ya sudah busuk, ya sudah nggak apa-apa, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, dalil yang kedua yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi adalah firman Allah juga, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya, cara yang lebih baik adalah termasuk dia apa jemaah sekalian? Dia adalah orang yang fakir. Orang yang fakir, ya dia boleh memakannya tanpa mengganti. Tapi kalau dia orang kaya, dia harus mengganti. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merusak iman, merusak agama, merusak akidah, merusak amal jemaah sekalian. Ini 7 perkara merusak itu dosanya berarti nggak kecil. Fadzakara minha akla malil yatim, lalu Nabi menyebutkan diantaranya adalah memakan harta anak yatim. Ya karena memang dunia harta itu dunia, Pak, dan dunia itu adalah hijau. Ad-dunya hulwatun khadirah, kata Nabi. Jadi dunia itu manis dan hijau. Manis itu kalau sudah dimiliki orang senang. Kemudian hijau itu ya senang dipandang, enak dipandang, menyenangkan kalau dipandang. Itulah dunia, Pak. Orang punya mobil senang itu, wah. Padahal nggak tahu yang punya mobil juga pusing gitu ya. Pusing mikirin pajaknya tiap tahun, mikirin servisnya, mikirin cicilannya, Pak. Tiap bulan malah itu. Dai-dai. Yang lain lihat, enak ya, itulah dunia, Pak. Wa kullu waliyyin liyatimin kana faqiran fa akala bil ma'rufi fala ba'sa alaihi. Jadi wali anak yatim yang dalam kondisi fakir, maka dia memakan bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan yang memang cukup bagi dia. Dia fakir, kemudian dia memakan sebagian, menggunakan sebagian sesuai dengan kebutuhannya, yang menurut ya adat istiadat seperti itu, segitu itu udah cukup, maka yang demikian itu tidak mengapa, boleh. Wa mazada 'alal ma'rufi fasuhtun haram, dan selebih dari kecukupannya maka adalah suhtun, harta haram, nggak boleh. Jadi keharaman itu. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila 'urfin nasil mu'minin al khalina minal aghradil khabithah. Dan yang disebut ma'ruf itu yang dikenal sesuai dengan adat istiadat setempat, yang dikenal itu mencukupi, itu dikembalikan kepada adat istiadat setempat, orang-orang yang beriman, yang terbebas dari ya motif-motif yang buruk. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-kabiratut tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Dosa besar yang ke-9, al-kadzibu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering jamaah sekalian. Jadi berdusta atas nama Nabi itu mengatakan Nabi bersabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi beliau bersabda gitu ya. Padahal Nabi nggak pernah ngomong, padahal Nabi nggak pernah bersabda demikian. Hanya karena ya hadis palsu ini sesuai dengan kenyataan, kemudian kita katakan tapi kan benar kenyataannya begitu. Iya memang benar kenyataannya puasa itu sehat, tapi nggak benar kalau Nabi pernah bersabda sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Nabi ngomong dengan redaksi demikian nggak pernah.
Begitu jemaah sekalian. Ya. Al-kadzibu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kufrun yang pulu anil millah. Jadi dusta atas nama nabi itu adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Oh, ngeri Pak. Dusta atas nama nabi. Wala raiba anna ta'ammudal kadzibi 'ala Allah wa rasulih fi tahlili haramin atau tahrimi halalin kufrun mahdud. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya sengaja dusta atas nama Allah dan Rasulnya di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu adalah kufur murni. Jadi itu adalah kufur murni Pak. Udah pokoknya kufur yang gak kecampuran iman sama sekali. Ya, dia mengatakan makan unta itu haram karena Allah sudah berfirman. Makan kambing itu menjijikan, makanya Nabi mengharamkannya. Agama Islam mengharamkan karena Nabi bersabda. Begitu lah. Contoh gitu. Dia sengaja begitu. Padahal semua tadi hewan disebutkan halal, tapi dia bilang haram. Makan ayam itu menjijikan, makanya haram. Sebab Nabi SAW bersabda. Atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gitu. Atau dibalik ya mas sekalian. Zina itu kalau tidak saling memaksa, tidak menyakiti, maka tidak mengapa. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bla 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 gitu. Nabi SAW bersabda, waduh, riba itu diperkenankan. Yang penting ada manfaat, kan kita disuruh untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Manusia terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Waduh, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah itu kalau memang begitu Pak, itu kufur murni Pak. Itu kufur murni dan pelakunya murtad keluar dari Islam karena itu. Wa innama sya'nu fil kadzibi alaihi fi siwa dzalika. Tetapi pembahasan di sini ya Mas sekalian, yang termasuk dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah dusta atas nama Nabi di selain hal itu. Di selain hal itu. Tidak menghalalkan yang haram, tidak dalam hal yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tidak. Tapi hanya membuat-buat ucapan ya Mas sekalian. Yang terkadang bahkan sering kali para pemalsu hadis yang disebut waddah, para pemalsu hadis itu memiliki tujuan yang baik. Melihat orang kok setiap hari dia nggak mau baca Quran dia, akhirnya dia bikin sabda Nabi yang kata dia bahwa Nabi SAW bersabda begini dan begitu, tujuannya agar orang bisa kembali pada Quran. Tujuannya baik Pak ya, tapi caranya salah. Ya, tujuannya baik tapi caranya salah. Kemudian jemaah sekalian, ada lagi orang melihat ya, dia melihat bahwasanya orang itu lebih mendalami ilmu fikih, ilmu syariat, tapi tidak mau membaca Al-Quran dan memperdalam Al-Quran. Akhirnya dia dibikin lagi dan lain-lain ya mas sekalian. Nah, motif-motif orang yang membuat hadis-hadis palsu atas nama Nabi jemaah sekalian itu banyak motifnya. Di antara motifnya jemaah sekalian adalah karena untuk menghidupkan atau mendukung aliran sesatnya. Ya, tapi dia tidak menganggap itu sesat jemaah sekalian. Jadi mendukung alirannya, mendukung kepercayaannya, keyakinannya jemaah sekalian. Jadi untuk mendukung kebid'ahannya. Ya seperti itu. Ada lagi jemaah sekalian, ya tujuannya adalah untuk bisa menyemangatkan orang untuk ibadah. Ya, atau memperingatkan orang dari maksiat. Akhirnya memalsukan hadis. Tujuannya benar, Pak. Bagus. Namun ternyata caranya yang luar biasa keliru ya Mas sekalian. Dan lain-lain. Ada lagi tujuannya ya Mas sekalian agar dia menjilat penguasa. Dia membuat hadis yang maksudnya itu adalah yang sesuai dengan hobi dari penguasa, Pak. Sehingga dengan hadis palsu yang disampaikan, penguasa jadi sana, oh selama ini hobi saya dipuji Nabi gitu ya, main merpati contohnya Pak, loh gitu. Nah, karena dia menyampaikan hadis yang intinya adalah memuji tentang memelihara dan bermain dengan merpati dan lain-lain, contohnya seperti itu. Jadi banyak jemaah sekalian, ya banyak sekali motif-motifnya dan semua yang tadi kita
beri contohnya, itu ternyata masuk dalam dosa besar. Makanya seorang dai itu harus benar-benar meneliti, ya, meneliti hadis yang akan saya sampaikan ini hadisnya sahih atau tidak. Paling tidak ada satu ulama yang kenamaan, yang mu'tabar, diakui, yang mengatakan hadis itu sah atau katanya sahih atau hasan. Paling tidak seperti itu, Pak. Walaupun itu hadis itu dianggap dhaif oleh yang lain, nggak masalah. Menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini sahih, boleh, Pak. Itu bukan berdusta atas nama Nabi. Jadi seperti itu. Yang dianggap berdusta atas nama Nabi itu adalah hadis yang disepakati kepalsuannya. Ya, disepakati kepalsuannya. Nah, apalagi ini sekarang bulan Rajab, jamaah sekalian. Hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan khusus tuh banyak hadis itu seputar hadis palsu, hadis lemah dan tidak sahih. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya, jadi seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti dusta atas nama selainku. Dusta atas nama manusia itu dosa besar, Pak. Ya karena orang lain nggak ngomong kok dia katakan ngomong. Orang lain tidak bersikap A kok dia berkata A. Ya berarti berdusta atas nama manusia. Nah, dusta atas nama manusia saja dosa besar, apalagi dusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia menempati tempatnya di neraka. Ancamannya neraka, Pak. Walaupun dia masih Islam, tapi diancam neraka. Tuh ngeri. Setiap dosa yang diancam neraka, dosanya nggak kecil, dosa besar. Inilah pentingnya kalau berdakwah itu dengan ilmu dulu, belajar dulu, belajar bahasa Arab, diperdalam, kemudian belajar hadis Nabi, belajar tafsir Quran, belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, kemudian ilmu tafsir ya mas sekalian, ilmu ulumul Quran dan lain-lain. Pokoknya semua disiplin ilmu yang mendukung dakwah dia. Termasuk dai juga harus belajar baca Quran, karena ada yang pintar ngomong jamaah sekalian, tapi baca Qurannya salah-salah jamaah sekalian. Kalau nasihat bener bagus deh, saya akui, Pak, saya pernah dengar, ya Allah masuk ke hati. Tapi giliran dia ngimamin, Pak, kan khutbah Jumat, terus saya gitu, imam, loh kok begini bacaannya? Padahal itu surat yang biasa, Pak, surat yang maksudnya surat yang memang umumnya para imam khotib Jumat itu membacanya, Sabihis dan Hal Ataka. Loh kok begini? Berarti memang dia nggak peduli jamaah sekalian, dia hanya peduli dengan gimana caranya dia bisa menyampaikan yang indah, tapi dia tidak memperdulikan ya gimana caranya bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Begitu ya mas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kadzaba alayya bunyalahu baitun fi jahannam. Siapa saja yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dibangunkan untuk dia rumah di dalam neraka jahanam. Belum Pak ya? Masih lama Pak? 10 menit? Masih lama. Wa qala sallallahu, rumah di dalam neraka jahanam jemaah sekalian. Rumah di dalam neraka jahanam. Rumah ditempatin dia. Gerah, kepanasan, penuh dengan siksaan. Harusnya rumah itu melindungi jemaah sekalian dari panas dan dari kedinginan, tapi itu sama sekali tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, may yaqul anni malam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berkata atas namaku yang tidak aku sabdakan, maka hendaknya dia menetapi tempatnya di neraka. Ancamannya neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanata wal kadhib. Orang beriman bisalah memiliki watak. Ya, bisa memiliki watak bermacam-macam. Ada orang beriman penakut. Ada orang beriman pelit, Pak. Ada orang beriman itu suka marah, suka iri, Pak. Kecuali katanya. Jadi
orang beriman terkadang memiliki ciri-ciri dan juga karakter-karakter tabiat seperti itu, kecuali khianat dan kadzib. Sebab yang demikian itu bukan ciri dari orang beriman, jamaah sekalian. Ya, orang beriman itu nggak mungkin dia dusta dan juga khianat. Kalau sekarang malah kebalikan, jamaah sekalian ya, gitu ya. Kalau sekarang malah kebalikannya. Jadi ada suatu hadis riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun hadis ini mursal. Jadi ada suatu riwayat bahwasanya Nabi pernah ditanya, ayakunul mu'minu jabanan, wahai Nabi, bisa nggak sih orang beriman itu penakut? Kemudian Nabi bersabda, na'am. Ditanya lagi beliau, ayakunul mu'minu bakhilan, bisa nggak orang beriman itu pelit? Nabi bersabda, na'am. Ayakunul mu'minu, kemudian Nabi ditanya lagi, ayakunul mu'minu kadzaban, bisa nggak orang beriman itu suka dusta, tukang bohong? Dan Nabi bersabda, la. Oh, kalau untuk masalah bohong tidak. Bohong untuk semua, apalagi bohong atas nama Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti ya mas kalian kita boleh takut, enggak. Ya, masa rumah digelapin mah takut pak. Tinggal di rumah sendiri takut. Ya, lewat di depan bangunan kosong selalu katanya orang apa pak? Selalu bilang permisi mbak, terus bilang apa lagi pak, atau nyalain klakson gitu, tit gitu maksudnya. Itu sama seperti minta perlindungan kepada selain Allah. Nauzubillah. Ya nggak boleh juga. Maksudnya itu pol-polnya ada orang beriman itu takut itu ya masih dianggap wajar, tapi untuk dusta dan khianat nggak wajar, kurang ajar namanya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik jemaah sekalian. Nah, fala halaka bihadza anna riwayatal mawdu'i la tahil. Kata Imam Az-Zahabi, maka jelas bagi Anda dengan pembahasan hari ini dengan dalil-dalil di atas bahwasanya meriwayatkan hadis yang palsu, hadis maudhu' itu tidak halal, tidak boleh. Berarti harus cross check dulu. Ya, biasanya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang pengen banyak ngomong, Pak. Sehingga dia menyampaikan sabda Nabi dan lain-lain ternyata palsu. Dan hadis palsu itu banyak. Hadis palsu itu sangat banyak dan ternyata nggak usah khawatir. Islam adalah agama yang akan memiliki pendekar-pendekar yang akan membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mesti ada, Pak. Sehingga kedustaan yang ada di mana itu mesti terungkap, ketahuan ya jemaah sekalian, dan akhirnya sudah dicatat sebagai pendusta. Karena para pendekar-pendekar, ulama-ulama ahli hadis yang hafalnya itu sudah ratusan ribu hadis, bahkan ada yang 1 juta hadis beserta sanadnya. Itu seperti Imam Ahmad ya mas sekalian. Dan ulama-ulama hebat lainnya itu semua dengan hafalannya ya mas sekalian. Semua dengan hafalannya itu mengetahui semua hadis yang ada. Maka seringkali mereka berkata bahwasanya hadis yang tidak diketahui oleh Al-Imamul Bukhari maka dia bukanlah hadis. Loh, banyak. Ini bukan hadis. Dia gak kenal hadis itu, berarti itu bukan hadis memang, Pak. Sebab kalau hadis itu dikenal oleh ulama ahli hadis atau hadis itu sahih mesti dikenal, Pak. Kalau itu pernah disabdakan Nabi mesti dikenal oleh para ahlul hadis. Wallahu a'lam. Baik. Silakan di antara jamaah ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, disamakan dengan hal ini ya mas sekalian. Pengelola tempat yatim piatu, panti asuhan misalnya, Pak. Isinya anak yatim semua, anak yang tersia-sia, ada anak yang dipungut, yang bayinya dibuang misalnya. Nah, di situ anak-anak yatim semua, Pak. Nah jamaah sekalian hati-hati nih. Nah, di antara yang masuk di dalam pembahasan kita ini adalah
Ya, mereka yang mengelola panti asuhan yang isinya adalah anak-anak yatim di situ. Maka dia kalau memang kaya, dia kaya Pak. Dia orang cukup lah, nggak harus kaya banget. Orang cukup punya pekerjaan lain kok. Maka satu, dia tidak boleh jemaah sekalian untuk mengambil sedikit pun, menikmati sedikit pun. Jangan jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Ya, kalau misalnya ada makan-makan di kalangan anak yatim, ya dia nggak boleh makan. Dia nggak boleh makan, jangan. Mungkin untuk hal yang sedikit yang mungkin masih dimaafkan, sedikit gitu. Tapi kalau ya karena mungkin dia nggak bisa menghindar, susah misah-misahin. Contohnya ada anak yatim yang dia rawat di rumah dia sendiri, Pak. Waduh, kalau memisahin ini masak anak yatim dulu, habis itu kita susah Pak. Ya udah nggak apa-apa dicampur. Yang penting nggak ada niat kita untuk ngambil anak yatim, ngambil anak yatim, untuk ngambil bagian makanan dia enggak. Tapi kalau dipisah Pak, rumah kita sendiri, tempat anak yatim ini sendiri, yang mereka makan sendiri, jangan kita makan, nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang, nah misalnya ada orang-orang kan ada yayasan gitu ya, yayasan anak yatim. Kalau untuk afa masih mending Pak. Nah yatim itu jemaah sekalian, kalau sudah buat anak yatim ya sudah yatim, kita tidak boleh mengambil sedikit pun, apalagi kita orang kaya. Makanya jemaah sekalian, orang-orang seperti itu harus tanya dulu pada orang yang berilmu. Dia tanya dulu, dan jangan jadikan merawat, kalau dia mampu Pak, jangan dijadikan merawat harta anak yatim itu, atau merawat, kan itu kan harta, dapat rekening dari mana kan harta anak yatim. Jangan dijadikan ngurus anak yatim itu adalah sebagai pekerjaan utama. Ya sudah, sampingan aja. Kalau dia ingin menjadikan, jangan yang utama dia Pak, jangan yang utama. Jadi yang mungkin yang bisa mendapatkan gaji itu adalah, ya dia hanya sebagai pengelola saja, yayasan dia sama sekali nggak makan. Dia yang gaji kepada guru misalnya, guru itu boleh, kan itu untuk kepentingan siapa? Anak yatim kembalinya. Ada musrif yang bangunin malam supaya dia bisa sholat malam misalnya, sholat berjamaah dibangunin. Ada guru Quran, itu dibayar dari harta anak yatim, boleh Pak, karena semua untuk kepentingan anak yatim, nggak apa-apa boleh. Tapi kalau dia ikut makan, asik nih lumayan, gitu. Nggak boleh, jangan Pak. Kalau nggak bisa gitu, sebaiknya Anda nggak usah, serahkan kepada yang berilmu, yang nggak makan sama sekali, begitu Pak. Wallahu a'lam. Ya itulah duit hijau Pak, susah Pak. Dia nggak amanah berarti itu, dia khianat itu. Ya kalau ada orang khianat itu susah Pak ya, itu udah watak, itu susah. Dan syirik, kalau dia tidak tobat pada Allah dan tidak diberi hidayah oleh Allah, tuh bisa tuman bolak-balik gitu. Karena memang kemaksiatan itu sifatnya itu nagih Pak. Dan orang yang sudah melakukan sekali itu biasanya tuman, gitu. Apalagi harta Pak, apalagi harta. Atau yang enak-enak lah jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Itu Pak, seperti itu. Ada lagi silahkan, tadi antum silakan. Oh sama ya sudah. Nah kalau disebut du'afa sama Pak. Du'afa kan buat anak orang-orang lemah, fakir miskin, kita juga nggak boleh ngambil. Kecuali Pak, jemaah sekalian, kalau kita diresmikan oleh pemerintah sebagai lembaga amil zakat, LAZ misalnya, lembaga amil zakat, LAZIS, lembaga amil zakat infak sedekah. Nah itu ada bagian khusus itu, ya ada bagian khusus 20% atau 12% ya Mas sekalian dari penghasilan yang ada itu diperkenankan. Kalau dapat zakat setahun itu misalnya 1 miliar contoh. Nah bagian amil itu ada sendiri, karena amil ya Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih, boleh dapat bagian. Ya itu misalnya amil itu untuk zakat itu sekian, untuk sedekah selain zakat itu adalah sekian. Ada Pak, ada seperti itu. Dan itu pun amil jemaah sekalian yang tidak digaji oleh negara. Misalnya ada lembaga pendidikan ya mas sekalian, contohnya di tempat kami lah, lembaga yayasan pendidikan, di situ ada unit pendidikan dan ada unit zakat.
Nah ternyata bekerja untuk zakat sudah digaji oleh yayasan. Ternyata Anda dapat zakat, dia tidak boleh sebagai ngambil juga enggak. Ya sudah, dia sebagai tatawu kerja di situ. Kecuali mungkin operasional saja, tapi untuk gaji dari mana? Dapat dari yayasan, dapat dari zakat, dapat. Oh, nggak bisa. Kecuali kalau dari yayasan nggak dapat, ya sudah, berarti saat itu dia ngambil gajinya dari zakat, itu tidak mengapa, boleh. Begitu ya Mas, sekarang ada aturannya. Ya pokoknya semua harus berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam. Begitu jemaah sekalian. Memang duit itu hijau. Yang memang nggak bisa merasa dirinya akan amanah nanti megang duit orang lain, sebaiknya nggak usah. Karena memang nggak ada yang mewajibkan kita untuk memegang harta milik orang lain. Ya demikian. Wallahu a'lam. Silakan Pak, belakang. Oh sudah ada. Baik. Tarbe, sabar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati الذي وعدتها أنا أشهد أن لا إله إلا أنت. Baik, siapa yang mau nanya lagi? Antum baik, silakan. Apa-apa? Ya. Katakan bahwa orang itu hanya cukup 3 waktu. Dia menganalogkan dalam surat An-Nur ayat 58. An-Nur ayat 58. Itu bagaimana menurut pandangan Muslim atau Islam
tentang fenomena itu orang tersebut, dan sebetulnya sesungguhnya dalam Al-Quran, dalam hadis itu sholat itu 5 waktu itu ada di dalam surat apa dan ayat keberapa? Terima kasih. Tadi surat An-Nur ayat berapa? Hah? 98. Ya itulah intinya jemaah sekalian. Orang kalau mengambil ayat itu sepotong-sepotong ya begitu. Ya. Katakan kepada dia bahwasanya kalau kamu baca Al-Quran yang benar, kamu pasti menjumpai sholat itu 5 waktu. Pasti itu jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Paling tidak itu ada penjelasannya secara umum. Ya, secara umum di dalam firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu paling tidak ya bisa kita jawab. Kalau kamu baca Al-Quran yang benar, kamu pasti menjumpai sholat 5 waktu itu ada. Di mana? Itu dalam firman Allah. Apa saja yang Rasul datangkan, berikan kepada kalian, ambil. Dan yang Rasul larang dari kalian, maka hindari, jauhkan. Nah, berarti dari ayat yang mulia itu saja kita sudah tahu bahwasannya Nabi datang kepada kita membawa ajaran sholat berapa kali? 5 kali sehari semalam. Sudah cukup, dan itu berlaku untuk yang lain. Larangan dan juga perintah yang nggak ada tertulis di dalam Al-Quran, maka ternyata ada petunjuknya dari Allah di dalam Al-Quran lewat itu ayat, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang taat Rasul maka dia benar-benar taat pada Allah. Yang tidak taat Rasul termasuk tidak taat, tidak ikut ajaran yang dibawa Rasul, dia tidak taat pada Allah. Sebenarnya orang seperti itu jemaah sekalian ya adalah orang yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Orang yang menginginkan mengurangi bagian dari syariat. Dan orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, seperti mengatakan sholat hanya 3, maka dia sebenarnya murtad dari Islam. Murtad ya mas. Yang 3 wajib saya akui, tapi kalau yang 2 saya nggak akui, berarti murtad Pak. 1 aja itu murtad Pak. Kalau kau 2 Pak. Jadi seperti itu. Nah kalau mengambil cuma ayat itu saja, ya memang disebutkan penyebutannya kan cuma 3 Pak. Sholat fajar, sholat isya gitu ya. Dan juga sholat maghrib. Tapi kalau kita berpedoman pada ayat yang lain, ya ternyata banyak Pak. Dan hukum yang ada, hukum yang sudah pasti itu tidak harus tertulis benar-benar letterlek di dalam harus tertulis secara eksplisit di dalam Quran, secara terang-terangan, tidak. Sebab di sana juga ada hukum yang secara implisit dalam bentuk mafhumnya. Ya, keterangan secara tersiratnya atau secara isyarat ya mas kalian, atau petunjuk yang lain itu ada Pak. Sebenarnya mereka itu orang bodoh tapi ngomong, nggak ngerti ilmu tapi bicara. Orang seperti itu walaupun ya mas kalian, ya kalau saya pribadi sih, ya orang seperti itu karena terfitnah, ya tidak kita langsung tunjuk dia sebagai atau vonis dia sebagai orang kafir, ya kita kasih tahu dulu. Kita kasih tahu dulu. Jadi kalau dia berkata, ya yang penting saya tetap meyakini sholat itu cuma 3, ya sudah silakan, kalau kamu mau keluar dari Islam ya monggo saja. Nah setelah itu baru orang lain ditahdzir dari dia, jauhi dia sejauh-jauhnya, karena seluruh umat Islam pasti itu menentang dia, nggak ada temannya itu, kecuali sama-sama setan dan munafik kayak dia, gitu aja. Udah gitu aja Pak, kelamaan. Cukup. Ada lagi satu lagi Pak. Bapak yang di sini biasanya absen. Ya sudah, kalau tidak ada, ya karena cukup. Hah?
Jangan yang susah. Iya, mudah-mudahan saya bisa. Silakan satu lagi. Apa hukumnya kaligrafi Allah dengan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. itu dipasang di dinding berdampingan sejajar di semua masjid, sekolah, rumah dan sebagainya. Itu gimana, Pak? Ya, kalau saya hukumi tidak selayaknya, tidak seharusnya begitu. Tapi kalau dikatakan itu syirik, jawabnya tidak. Karena orang yang melakukan begitu itu tidak ada niat untuk syirik menyamakan Nabi SAW dengan Allah atau menyamakan Allah dengan Nabi, sama sekali tidak. Karena mereka bisa jadi, ya, karena di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan namanya dengan nama Nabi SAW, seperti nama lagi sadar. Tidaklah disebut Allah, melainkan di situ disebut juga Nabi SAW. Itu disebut wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu, sebutanmu wahai Muhammad. Jadi tidaklah nama Allah disebut, melainkan di situ juga disebut nama Nabi SAW. Dan itu bukan bagian dari syirik. Dan saudara kita yang melakukan hal yang kurang tepat demikian itu juga tidak ada niat untuk menyamakan, walaupun tidak sepantasnya. Untuk mengatakan haram saya nggak berani. Saya nggak berani. Ya sebaiknya nggak usah seperti itu, nggak perlu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jamaah sekalian, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Dan semoga kajian ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, sehingga kita menjadi hamba yang bersih dari harta hak orang lain dan tidak mau berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.